Satu kata kunci untuk memunculkan ide apa, Pak? Kunci Berpikirlah kreatif, berpikir tidak biasa. biasa ya. Ya, misalnya bangku biasanya sebesar ini, pikir tidak biasa, lebih kecil. Pak, saya pernah ikut salah satu pelatihan entrepreneurship kan. Jadi ya kata apa mentornya itu eh, uang itu adalah ide kata dia. Nah, jadi semakin Anda beride semakin bisa banyak uang kalau ada Iya, ide iya. kan. Nah, sekarang masalahnya kan ya dunia pendidikan kita hari ini ya orang ya beranggap kan ya kuliah dapat IP tinggi bisa dapat kerja kan. Ternyata kan nggak juga kalau nggak punya ide, tidak punya wawasan wirausaha. Nah, saya pengen ilmu lah dari Bapak. Gimana tuh Pak cara mengeksplor ide, memunculkan ide? Jadi sebenarnya milik kita yang sebenarnya itu bukan uang. Kalau bisnis itu bukan uang modal utamanya, tapi adalah ide. Iya. Kenapa saya katakan itu? Karena ide itu adalah satu hasil dari produk berpikir kreatif yang baru, Iya. yang belum pernah ada sebelumnya. Iya. Nah, ide itu produk imajiner yang ada di otak kita. Iya. Nah, biasanya kalau dia pakai imajiner, barang yang belum ada pun bisa kita buat. Karena dia masih bersifat imajiner. Iya. Nah, yang hebatnya, bisnis dunia hari ini, Iya. itu pemainnya yang unggul-unggul hari ini, itu umumnya menggunakan ide imajinernya. Contohnya Facebook, ya, kemudian Zuckerberg, Iya, Mark Toyota, Zuckerberg. Iya. mereka menggunakan produk imajiner yang kemudian dia rancang sampai bisa diterapkan dalam kehidupan dan mengalahkan produk lain. Nah, ini yang disebut inovasi. Nah, itu dia. Jadi ide itu mengubah ide jadi uang. Itu inventor. Orangnya namanya inventor. Ngubah ide jadi uang. Kalau ngubah uang jadi ide, itu namanya penemu. Ya, researcher itu. Kami biasa di kampus kayak gitu. Iya. Cari bikin proposal dapat uang, lantas kami buat jadi sebuah ide. Iya. Tapi ide yang didapat tadi itu bisa diubah jadi uang. Nah, itu yang disebut dengan inovator. Inovator. Jadi ada dua, mau jadi inovator atau inventor. Tapi yang paling bagus, Anda juga inovator, Anda juga inventor. Jadi membuat ide itu Jadi uang. inovator, ya kan? Itu inventor. Inventor. Mengubahnya jadi uang itu inovator. Ya, jadi sekarang ide ini yang paling penting. Contoh sederhana lah. Ya dari yang Bapak udah Yang buat. yang saya buat. Iya, iya. Sebenarnya sih ada namanya terong virus. Terong virus ini di Kerinci banyak sekali. Di Iya. Pasar Kayu Aro itu bahkan harganya 3.000, Iya. 5.000, seminggu sudah busuk. Kesulitan dia dalam bisnis. Saya muncul ide, kalau terong virusnya tahan lama bagaimana ya? Berarti dia bisa dibawa kemanapun, kemana-mana, kemudian jangkauannya jadi jauh untuk memasarkannya. Iya. Maka saya bilang, kalau gitu muncul ide. Kita buat terong virus yang tahan lama. Ya, bentuknya jadi seperti ini. Itu dia Pak ya. Ya, jadi seperti ini. Menjadi teh tadi Pak ya. Ya, jadi teh. Terong Ini kan virus. mudah dibawa. Dan ini harganya segini aja 20.000. 20.000 nih. 20.000. Ya, isinya 4. Isinya 4. Ya, jadi dia jauh bisa lebih mahal. Ide ini bisa jadi lebih mahal dijual. Contohnya gini, Anda beli HP. Iya. HP Anda itu kalau kita jual ke rombengan bekas, itu murah sekali karena aluminiumnya dikit, plastiknya dikit, lebih mahal ember. Benar nggak? Tapi waktu dia masih baru, itu 1.000 kali harga ember. Apa yang dibeli orang? Idenya. Jadi sekarang orang sebenarnya menjual ide di bisnis sekarang. Tidak seperti dulu, jual produk. Oke Pak. Nah pada tahapan ide mungkin saya pikir orang ya banyak lah mungkin bisa berandai-andai, Iya. berimajinasi Pak. Tapi kan orang ketika dapat imajinasi, dapat ide kan juga untuk merealisasikannya kan dia Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Pak? Oke. Saya nggak kuliah, saya nggak ini, nggak ngerti apa dasar-dasar ilmu ya mesin atau pengolahan kimia segala macam kan. Nah Bapak kan yang unik ini kan bukan orang mesin, bukan orang teknik, tapi bisa, nah itu untuk memunculkan keberanian dan percaya diri itu gimana Pak? Jadi begini, di waktu kita punya ide, tidak cukup itu ya saja. Iya. Kita harus punya teman yang banyak. Nah itu. Kita harus pandai berteman. Karena keahlian itu kadang-kadang sebagian milik teman kita, bukan Iya. punya kita. Nah, dengan teman kita tadi itulah kita bisa membuat ide tadi menjadi realita. Karena ada kawan yang pandai teknik, tapi tidak punya ide. Iya. Itu teman kita.
Ada yang pandai pemasaran tapi belum tahu produk apa yang mau dipasarkan. Itu teman kita di ujung nanti setelah ide menjadi realistis. Iya. Ya kan? Nah, kita kalau menjadi entrepreneur, kita merancang ide ini sampai bisa terwujudkan menjadi realita. Nah, itulah entrepreneurship tadi. Jiwa entrepreneurship tadi. Kita Ide gigih, menjadi realita ya. ya merancang sehingga ide tadi harus jadi satu produk yang kemudian harus masuk ke masyarakat dan bisa diterapkan di tengah masyarakat. Nah, Berarti itu kan ilmunya cukup sendiri. panjang jalannya Pak. Iya, Panjang kan jalannya. panjang. Kita harus punya kawan-kawan yang hebat-hebat. Jadi yang hebat itu teman kita dalam prinsip ini. Jadi kita Nah. harus berteman dengan apa? Ahli marketing, Ahli mesin, macam-macam. ahli IT, ahli Iya, teknologi gitu ya semua. iya. Itu kan buat ide harus punya banyak teman. Kalau dia tidak punya banyak teman, dia akan kesulitan besar. Ya, saya belajar ngelas, ya belajar dari anak STM. Belajar mesin bubut, ya dari anak STM. Iya. Jadi, karena saya selalu tidak puas kalau ke bengkel, misalnya saya mau buat mesin. Saya bilang, ini tolong dipotong, ini dipotong. Dia bilang, ini untuk apa? Dia tidak tahu apa yang mau Iya, dibuatnya. iya. Akhirnya saya bilang, saya buka bengkel sendiri. Saya beli semuanya. Saya tidak perlu tanya saya, kerjakan ini, dan kemudian akhirnya jadi produknya. Jadi, saya akhirnya punya workshop. Itulah, workshop ini penting bagi orang yang punya ide untuk merealisasikannya. Jadi harus punya kawan yang punya workshop. Workshop ini semua mesin ada. Saya itu mesin bubut 2, mesin bubut besi. Iya. Itu kan ratusan juta itu. Nah, kemudian las apa saja saya punya. Mesin bor, itu di belakang ada bor kecil tuh. Ada 7 macam bornya. Iya. Nah, kita harus punya workshop kalau ingin Pak, bisa. artinya kan ya butuh modal kan Pak. Apa enggak ini Pak? Ada nggak ya rasa takut, rasa khawatir misalnya kan apa ada sebuah ide Bapak harus mengeluarkan modal untuk mewujudkan ide itu yang belum tentu itu barang itu jadi gitu kan. Bayangkan beli mesin puluhan juta kan. Iya, Dan kalau betul. gagal gimana gitu. Jadi, saya tidak langsung ada mesin itu. Saya mulai dari menjual inovasi saya yang termurah. Kemudian, uang dari hasil penjualannya baru saya kembalikan. Itu makanya butuh waktu 10 tahun. Sebenarnya saya bisa singkat jadi 1 tahun. Kalau saya punya semua mesinnya, saya akan bisa lebih mudah. Jadi tidak juga terlalu apa semangat, maksudnya tetap ada tahap-tahapan Pak, Biasanya begini, orang seperti saya itu sangat ingin tahu bagaimana kalau ide ini jadi. Iya. Jadi dorongan itu lebih tinggi daripada dorongan ingin punya uang. Oke. Tapi belakangnya dapat uang, Iya, iya. dapat penghargaan. Karena kita menghasilkan hal baru yang orang lain belum bisa pecahkan. Iya. Nah, di sana baru nanti bisa terbayarkan. Uang yang dikeluarkan sebelum ini, dia terbayarkan sendiri. Tapi kan oleh orang awam kan ya agak susah nih kan Pak. Apalagi Nah, kalau orang awam sering putus semangat. ya murni bisnismen kan dia kan membilang apa yang saya keluarkan harus ada gantinya Nah, gitu kan. makanya kami disebut not usual business. Hmm. Jadi di dunia ini ada 2 orang pebisnis sekarang, namanya Iya. pebisnis biasa dan pebisnis tak biasa. Iya. Entrepreneurship inilah yang disebut pebisnis tak biasa, not usual business. Pebisnis gila lah ya. Ya, itu Agak dia. Gila dikit ya. Ya, karena kalau dari cara berpikir bisnis biasa, nggak masuk hitungan mereka. Iya, iya. Itu dia bilang, itu nggak masuk hitungan, itu merugikan. Ini kalau kami rugi, kami masuk. Asal kami lihat masa depannya, ada. Jadi mirip-mirip ya dengan hobi gitu Pak ya. Bisa bilang gitu bukan? Jadi gini, kami selalu berpikir jauh 10 ke depan, beyond. Bukan yang hari ini kami pikir. Iya. Contoh sederhana, Melampaui. saya ada membuat satu produk yang mungkin orang ini nggak biasa ini ya, nggak adalah harganya. Apa itu? Iya. Kami bikin kecombrang. Nah itu apa tuh Pak? Kecombrang. Ternyata hasil riset, kecombrang ini bisa mengatasi kanker payudara, menghaluskan kulit, segala macam. Kecombrang ini banyak di hutan di Jambi. Nah, kalau orang ekonomis bilang, ngapain mau bikin kecombrang sebagai produk? Dia dibudidayakan atau Nggak ada, dia tidak dibudidayakan. Ini tumbuh diambil liar? di hutan. Tumbuh liar yang beli. Iya, tumbuh liar. Ah. Akhirnya saya hubungi SMK di Jangkat, tolong cari kecombrang, kemudian kirim ke Jambi, kami olah. Kemudian kami jual. Ternyata setelah kita buat dengan cara baru ini, kecombrang itu bisa untuk minum herbal harian yang menghaluskan kulit. Itu ya. Nah, ini kami produksi, orang lain belum ada yang memproduksinya. Nah, sebenarnya di sini kelebihan entrepreneur tadi, dia melakukan pada saat orang lain tidak mau melakukan. Sehingga dia sendirian di situ, tidak ada pesaing. Iya. Nah, itu sebenarnya kami lebih maju. Karena kami duluan 10 langkah, setelah orang
tertarik dengan ini, kami tinggalkan, kami cari yang baru lagi. Iya. Ah, itu yang disebut dengan teknik Blue Ocean. Blue Berenang di Ocean. air biru, Ocean, bukan air Red Ocean, di air keruh. Jadi Blue kami Ocean yang selalu orang belum ada ya. Ya, belum ada orang yang melakukannya. Belum ada pesaing di situ. Ya, contoh ini. Aku- Orang jual ikan teri, saya Iya. juga jual ikan teri. Ah. Tapi saya dalam bentuk bubuk ikan teri dan ikan asin. Ini untuk menambah kelezatan kuah. Kuah kalau kita ingin bikin mie segala macam. Nah, orang kan Tanpa pengawet ya. tanpa pengawet. Dan orang tidak terpikir menjual teri dalam bentuk bubuk. Iya. Oke Pak, jadi inti Pak, satu kata kunci untuk memunculkan ide apa Pak? Kunci. Berpikirlah kreatif, berpikir tidak biasa. Biasa ya. Ya, misalnya bambu biasanya sebesar ini, pikir tidak biasa, lebih kecil, cuma 2 Pak, cm. untuk memunculkan cara berpikir tidak biasa tuh, Memang harus latihan. ya. Jadi ada namanya apa- teknik berpikir kreatif. Ya maksud saya apakah harus banyak ngobrol, banyak baca buku, banyak Ada bagaimana? tekniknya. Apa Teknik itu, Pak? berpikir kreatif itu bisa diajarkan. Jadi berpikir kreatif itu adalah teknik menggunakan otak kiri dan kanan secara bersamaan, dan itu bisa dilatih. Beda dengan jenius. Jenius tidak bisa dilatih. Yang dari ini ya, Ya, memang given dari ya, Tuhan ya, memang pemberian dari Tuhan. Tapi kalau berpikir kreatif itu, orang paling bodoh pun bisa kreatif. kalau dilatih. Iya, dan kemudian dia bisa menghasilkan produk jauh lebih hebat daripada kita. Sistem berpikir kreatif itu udah diajarkan nggak? Iya, saya Di dunia pelatih pendidikan di kita? tingkat nasional, saya Oh, pelatihnya sudah. sekarang di perguruan tinggi, itu sudah diajarkan di mata kuliah kewirausahaan. Dulu tidak ada mata kuliah kreativitas itu. Tapi sekarang sudah mulai. Sudah ada di mata kuliah kewirausahaan. Dan sekarang diuji cobakan untuk masuk ke semua mata kuliah teknik berpikir kreatif itu. Iya. Diterapkan sekarang. Nah, sayang saya waktu jadi mahasiswa belum ada mata Kuliah lagi itu. lah. Oke Pak.